Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Ika Wulandari, calon guru penggerak angkatan 6. Saat ini sedang bersama dengan Bu Nur Ika Maf'ula, SPD dari Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan Golomantung. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Ika sebagai salah satu materi modul 3.1 yaitu praktik pengambilan keputusan. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Riris. Iya, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Ika nggih Bu terkait praktik pengambilan keputusan. Minta waktunya sebentar nggih Bu. Monggo. Nggih, Bu Ika, sudah berapa lama Bu Ika menjabat sebagai kepala sekolah di TK Dharma Wanita Persatuan Golomantung? Sudah hampir 5 tahun Bu. Oh nggih, selama sekitar hampir 5 tahun ini pastinya ada itu ya Bu ya, banyak kasus, Bu Ika menemui kasus atau permasalahan-permasalahan. Nah, saya mau tanya nggih Bu, selama ini bagaimana Bu Ika bisa mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang selama ini Bu Ika hadapi ini masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bu Ika mengidentifikasi kasus tersebut? Iya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya melihatnya dari berbagai sudut pandang ya, moral dan hukum. Apabila suatu permasalahan tersebut melanggar hukum, tentu itu adalah benar lawan salah, jadi bisa diartikan dengan bujukan moral. Akan tetapi bila suatu permasalahan tersebut tidak melanggar hukum, maka itu adalah benar lawan benar, jadi bisa diartikan dengan dilema etika, seperti itu. Oh, nggih, saya juga setuju. Kemudian nggih Bu, selama ini bagaimana Bu Ika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nggih, terutama ya misalnya ada kasus-kasus kan tidak jarang kita temui, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau tadi Bu Ika sebut dengan dilema etika nggih, atau sama-sama dua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana selama ini Bu Ika menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, jadi sebelum saya mengambil keputusan, hal utama yang saya lakukan adalah terlebih dahulu saya harus mengidentifikasi suatu problem atau suatu masalah. Tentunya dari berbagai sudut pandang ya. Apabila suatu masalah tersebut sudah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya saya harus mencari solusinya. Nah, dengan cara saya harus menimbangnya dulu terlebih secara matang-matang agar dalam pengambilan keputusan ini tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Baik, apakah ada nih Bu strategi atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ika lakukan dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang selama ini Bu Ika hadapi? Ya, jadi langkah-langkah yang diambil pertama-tama kita harus mengenali terlebih dahulu pokok permasalahannya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua kita mencari informasi-informasi atau fakta-faktanya, bukti-buktinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga biasanya saya memanggil orang yang bersangkutan tersebut untuk menjelaskan suatu permasalahannya ini. Kemudian saya tanyakan kan pastinya di situ ada apa sih, apa yang terjadi, kok bisa seperti itu dan sebagainya. Kemudian kita diskusikan suatu permasalahan tersebut secara bersama-sama seperti itu. Oke, baik. Jadi kita dengarkan dulu nggih dari sudut pandang orang yang bersangkutan. Baik, ada tidak Bu hal-hal yang Bu Ika anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan itu yang pertama-tama kita jangan menghakimi seseorang tersebut terlebih dahulu Bu. Nah, jangan menghakimi seseorang. Kemudian yang kedua, kita kenali terlebih dahulu suatu permasalahannya seperti apa. Kemudian tak lupa kita mencari informasi-informasi tadi ya, suatu fakta-fakta atau bukti-bukti tentang suatu permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, tetap saya memanggil orang yang bersangkutan untuk saya mintai penjelasan tentang suatu permasalahan yang terjadi tersebut. Karena begini Bu Riris, terkadang ada loh seseorang yang kita anggap bersalah. Nah, tetapi orang tersebut
merasa dirinya itu tidak bersalah. Nah, terkadang ada juga orang yang kita anggap salah, tetapi beliaunya melakukan kesalahan tersebut dengan tidak sengaja. Jadi, menurut saya hal yang paling efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan apapun, baik kecil maupun besar, bahkan dilema etika ini yaitu bermusyawarah atau diskusi. Ya, komunikasi ya Bu ya. Baik, menurut Bu Ika nih, apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangan dalam kasus dilema etika sendiri ini kan kita sama-sama tahu ya kalau dilema etika ini adalah benar lawan benar. Jadi di sini ada suatu tata tertib atau aturan yang sebaiknya harus ditaati. Akan tetapi di sisi lain itu ada rasa kemanusiaan, rasa ibah atau kasihan kepada seseorang tersebut. Nah, disinilah muncul nilai kebijakan tapi bertentangan. Oh ya, jadi ada kita ambil dari peraturan, kemudian rasa peduli juga, rasa ibah tadi ya. Oke, baik. Contohnya gimana Bu? Iya. Jadi ini salah satu contoh yang mungkin bisa saya berikan di sini untuk sharing bersama ya. Ya, kasusnya ya. Kasusnya. Jadi gini Bu, di lembaga kami, saya khususnya sebagai kepala sekolah menilai salah satu guru tersebut. Itu saya nilai guru tersebut menurut saya itu sangat perfect. Nah, dalam pengajaran di kelas, dalam pembelajaran, guru ini baik sekali menurut saya ya. Kemudian dalam administrasi kelasnya juga lengkap. Nah, kemudian dengan anak-anak pun guru tersebut ramah, kemudian sabar, telaten, cekatan. Nah, kemudian IT-nya pun juga jalan. Nah, saat ini kan IT kan penting ya Bu ya dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian dia juga agamanya baik, kemudian karakternya juga baik. Nah, akan tetapi di sisi lain ada aturan-aturan atau tata tertib yang dilanggar, yaitu kebetulan guru tersebut sering izin. Bahkan izinnya itu 1 minggu pasti ada izinnya Bu. Iya. Nah, setelah kita dalami permasalahannya, penyebabnya seperti apa dan sebagainya, ternyata guru tersebut itu ketika tidak masuk itu merawat ibunya yang sedang sakit. Kebetulan ibunya kan sedang sakit keras gitu ya Bu ya. Dan kebetulan beliau juga anak tunggal, jadi mau tidak mau ya guru tersebut yang merawat ibunya. Nah, pas nggak masuk itu biasanya mengantar ibunya ke rumah sakit di Surabaya untuk kemoterapi atau berobat lah Bu, istilahnya seperti itu. Jadi disinilah sudah tampak kan Bu ya. Di sisi lain ada aturan, di sisi lain ada ini tadi rasa kemanusiaan, kepedulian. Iya, betul seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi kita pilih ya Bu ya antara dua nilai kebajikan tadi ya Bu ya. Iya. Baik, Bu Ika. Apakah Bu Ika dalam mengambil sebuah penyelesaian dari sebuah masalah, apakah ada jadwal khusus, jadwal tertentu, atau bagaimana Bu? Misalnya ya, jika ada sebuah permasalahan, apakah langsung diselesaikan saat itu juga atau nanti dijadwalkan di jadwal khusus yang memang sudah terjadwal sebelumnya, bagaimana? Ya, jadi dalam penyelesaian masalah kami tidak ada jadwal khusus. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut kita laksanakan secara insidental saja Bu. Jadi apabila suatu permasalahan tersebut itu harus diselesaikan secepatnya, ya harus kita selesaikan secepatnya. Karena memang suatu permasalahan itu kan lebih baik diselesaikan secepatnya ya. Nah, apabila suatu permasalahan tersebut sedikit rumit atau membutuhkan banyak masukan atau usulan dari orang-orang, ya kita jadwalkan untuk rapat dengan guru-guru ataupun dengan komite pengurus seperti itu. Harapannya kita semakin cepat selesai semakin baik ya. Baik, iya. Iya, baik. Adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bu Ika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi alhamdulillah di sekolah kami ini saya memiliki tim yang luar biasa kompak, solid, kemudian rasa kekeluargaannya itu tinggi. Jadi
tim inilah, guru-guru, yang saya maksud ya guru-guru, komite, pengurus inilah yang membuat faktor dan banyak membantu saya dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan semua problem yang ada di sekolah ini. Jadi banyak yang urun ya Bu ya, saran, masukan gitu. Nggih. Baik, ini terakhir nggih Bu. Dari semua nih hal yang sudah disampaikan Bu Ika, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika dalam pengambilan keputusan dari permasalahan dilema etika selama ini? Jadi dilema sendiri itu kan muncul dari suatu permasalahan seseorang ya Bu ya. Jadi apapun permasalahannya, insya Allah permasalahan kecil maupun besar itu dapat terselesaikan. Apalagi kita masih ada dalam satu payung yang sama, dalam visi misi yang sama. Jadi dengan bermusyawarah atau diskusi tersebut, nah diimbangi dengan pembinaan secara berkala, tentunya ya, insya Allah nantinya suatu permasalahan yang sama ini tidak akan muncul kembali, atau paling tidak kita meminimalkan suatu permasalahan baru yang mungkin terjadi di sekolah ini. Luar biasa sekali. Matur nuwun ya Bu Ika, ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Saya bisa jadikan pengalaman nih buat saya, ilmu-ilmu dari Bu Ika. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya Bu kalau besok saya ajak ngobrol lagi. Monggo, saya tunggu. Iya. Terima kasih. Sekian itu tadi wawancara atau ngobrol-ngobrol saya dengan Bu Nur Ika Maf'ula selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan Golomantung. Terima kasih. Saya Riris Ika Wulandari dan Bu Nur Ika Maf'ula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.